Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Engkau telah memberikan kesempatan baru bagi kami untuk menghirup udara segar. Pada pagi hari ini, sebelum memulai aktivitas, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah terang bagi jalan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 5-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah efek iman dalam keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih ingat patah yang mengatakan dari kecil terajar-ajar sampai besar terbawa-bawa? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pasti sangat bersuka cita kalau anak-anak kita berhasil dan menjadi teladan di dalam iman, sikap dan perbuatan yang baik di antara teman-temannya. Apalagi kalau mereka sukses dan mempunyai pekerjaan. Wow, betapa bangganya hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu faktor pembentukan iman, sikap dan perbuatan seseorang adalah dimulai dari keluarga. Pendidikan iman dan karakter yang benar dalam sebuah keluarga akan memberikan efek bagi proses keberlangsungan hidup seseorang. Timotius adalah murid Paulus yang sangat dikasihinya, di mana iman kepada Yesus Kristus dan spiritualitas yang dimiliki oleh Timotius sangat kokoh. Ternyata Paulus mengakui bahwa seorang anak muda ini terdidik dan terlatih berkat pendidikan di dalam keluarga yang diasuh oleh neneknya dan ibunya. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Melalui ini, Paulus mendorong dan memotivasi Timotius supaya mempertahankan warisan iman yang ia miliki di dalam pelayanan yang diajarkan Paulus kepada dia, terutama dalam memberitakan kabar baik dan di dalam kepemimpinannya di dalam jemaat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari latar belakang kehidupan Timotius menjadikan kita belajar dan memotivasi hidup kita serta mengakui bahwa betapa pentingnya sebuah keluarga untuk menerapkan, memelihara, dan menciptakan ajaran iman yang benar dalam mendidik spiritualitas anggota keluarga kita tanpa terkecuali baik orang tua dan anak-anak. Mari memulai dari keluarga kita sendiri, menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi iman dan spiritualitas kita, agar kita bisa menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang di dalam memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus seperti Timotius. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, alangkah indahnya firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk selalu mengajar dan mendidik keluarga kami, terlebih-lebih anak kami kepada iman yang benar, supaya kami dan anak-anak kami memiliki kesetiaan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ada kalanya di dalam kelemahan iman kami melakukan kesalahan-kesalahan. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami.
kami. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, kami juga mau berdoa untuk segenap umat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, yang sedang bergumul dengan berbagai masalah, baik masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, ekonomi, studi, dan masalah lainnya. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu, maka kami mohon ya Bapa, berilah kekuatan, kesehatan, kelepasan, jalan keluar, dan kepandaian kepada kami yang berseru kepadamu, sehingga kami beroleh sukacita. Bapa, tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga mampu menjalankan tugasnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Demikian juga kami berdoa untuk gereja dan hamba Tuhan. Berkati ya Bapa, agar seluruh hamba Tuhan dapat memberitakan kebenaran firman-Mu dan membimbing umat-Mu menjadi saksi kebenaran itu di tengah-tengah masyarakat, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan. Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan pimpinlah kami ya Roh Kudus. Inilah seruan doa kami kepadamu yang kami naikkan hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu, dan muliakanlah Tuhan di dalam segenap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.